Good morning, good readers. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Yes, good readers, saya berharap kita membaca semuanya begitu ya supaya kita benar-benar mengikuti firman Tuhan ini dan akhirnya kita mendapatkan satu pemahaman yang baik. Kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, maka kita ada dua pembanding yang sedang ditulis oleh satu raja-raja. Yaitu di ayat yang ketiga. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Ayat yang kelima. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Penulis ini, satu raja-raja, perlu membandingkan antara Abiam dengan Daud. Supaya orang yang membaca kisah ini memahami siapa Daud itu, bagaimana cara hidupnya. Kira-kira demikian. Dan kembali lagi, Abiam ini kenapa dipilih menjadi raja? Di ayat yang kedua dikatakan, nama ibunya ialah Maka, anak Abisalom. Nama ibunya lagi yang disebut ya, gitu ya, kayak kemarin ya. Nama ibunya ialah Maka, anaknya anak Abisalom. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Raja Rehabeam itu memang sangat mengasihi Maka, ya Maka, sangat mengasihi, sangat mencintai Maka, sehingga tidak mengherankan kalau Rehabeam itu akhirnya memilih Abiam untuk menggantikannya sebagai raja. Karena zaman dulu kan memang itu otoritas penuh raja gitu ya untuk menggantikan siapa yang menjadi penggantinya. Dan itu yang dipilih adalah Abiam. Namun yang terjadi adalah, balik lagi, Abiam ini hidupnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan pembandingnya adalah Daud. Nah, apa yang sedang dibandingkan di sini? Kita hidup di dunia ini pasti melakukan dosa. Tidak ada kita lolos dari dosa. Tidak ada kita kebal dari dosa. Tetapi Tuhan ingin menyampaikan kepada kita adalah, lihat Daud. Sepanjang hidupnya dia mengikuti perintahnya. Kecuali memang ada satu perkara, yaitu Uria, orang Het itu yang dibunuh sama Daud. Dan melakukan perjinahan dengan Betsheba. Tetapi Daud di situ bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bahkan kalau kita mau lihat riwayat Daud secara lengkap, dia tidak pernah melakukan penyembahan berhala. Dia tidak pernah menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak seperti Abiam yang tetap melakukan penyembahan berhala dan menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Di mata Tuhan hal itu tidak bisa ditoleransi lagi. Oleh karena itu, good readers, ketika kita banyak melakukan dosa dalam kehidupan kita, bukan berarti kita diperbolehkan banyak melakukan dosa dalam kehidupan kita, tapi memang harus ada satu poin dalam kehidupan kita, kita berhenti melakukan dosa. Bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Seperti Daud. Walaupun ada dosanya, tetapi itu hanya disebut sekali aja. Karena untuk seterusnya, Daud tetap setia melakukan firman Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Menjadi renungan kita pada hari ini, good readers, apakah kita termasuk seperti Abiam yang melakukan dosa itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi? Atau kita seperti Daud yang sekali melakukan dosa itu, lalu stop, berhenti, dia setia kepada Tuhan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan pada hari ini. Kalau memang kita masih terjebak dengan dosa yang itu lagi, kita harus memiliki satu pertobatan yang serius dalam kehidupan kita. Dan itu hanya bisa kita bawa di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Kita harus datang ke Tuhan Yesus Kristus dan minta ampun dan bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup baru di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.